Amalan yang kedelapan yaitu menghindari atau menjauhi tempat terjadinya wabah. Jadi apabila ada wabah melanda itu pasti melanda suatu teritori atau tempat. Maka para ulama menganjurkan pada kita untuk menghindari. Menghindari itu menjauhi. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, maka kita dilarang untuk datang atau memasuki, harus menghindar. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5286. Hadis ini datang dari an Abdullah ibni Umar, datang dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Umar kharaja ila Syam. Dikatakan oleh Ibnu Umar ini bahwasanya bapaknya dia sendiri yaitu Umar, sesungguhnya dia itu kharaja, Umar itu keluar atau bepergian ila kepada atau menuju satu daerah yang namanya Syam. Kemudian diceritakan lagi, falamma kana bi sarwa balawahu annal waba qad waqa'a bisyam. Bahwasanya tatkala Umar bin Khattab ini dalam perjalanannya itu sampai kepada daerah yang namanya Sarwa, itu dia mendapatkan pemberitahuan, atau mungkin kalau bahasa kita saat ini ada notifikasinya muncul gitu, ting, nah seperti itu di HP kita. Nah ini rupanya Umar bin Khattab ini mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan annal wabak, sesungguhnya telah terjadi wabak, yaitu benar-benar menjangkit di negeri Syam. Kemudian tatkala di dalam wilayah Sarawak itu Umar berhenti dan menimbang-nimbang apa yang harus akan dia kerjakan, maka datanglah seorang sahabat yang mulia, fa'akhbarahu, maka mengabarkan kepada dia, itu kepada Umar bin Khattab, yaitu Abdurrahman ibnu Auf, yaitu Abdurrahman bin Auf, dengan suatu pemberitaan bahwasannya dia mengatakan, wahai Umar, yang terjadi dengan kita saat ini adalah Rasulullah pernah mengatakan itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah dulu pernah berkata, yang ini bisa bermanfaat bagi kita saat ini yang akan masuk ke dalam Syam, di mana di sana terjadi apa? Wabah. Apa perkataan Rasulullah yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab? Rasulullah mengatakan, wahai Umar, ini dengarkan. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Jika kalian mendengar bahwasanya di suatu kawasan di wilayah belahan bumi yang lain di sana itu terjadi wabah, maka janganlah kamu mendatangi atau masuk ke wilayah sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaron minhu. Dan sebaliknya, jika engkau di dalam suatu wilayah belahan bumi yang kalian tempati, di sana itu terjadi wabah, maka janganlah kamu keluar atau meninggalkan tempat yang engkau diami yang ada wabahnya itu. Maka setelah mendapatkan informasi dari Abdurrahman bin Auf, yang itu merupakan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada intinya janganlah engkau masuk ke suatu wilayah yang telah ditetapkan di situ terjadi wabah, maka kamu jangan masuk. Begitu pula tatkala di suatu ketika engkau tinggal di suatu tempat dan situ telah terjadi wabah, maka janganlah engkau meninggalkannya. Maka dari itu, tatkala Umar bin Khattab masih berada di wilayah yang agak jauh sebelum masuk Syam, yaitu di wilayah
Sarwo mendapatkan informasi itu dan masukan dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa yang diambil oleh Umar bin Khattab? Faraja'a Umaru min Sarwo. Kemudian atau lantas atau spontan atau ujuk-ujuk Umar itu meninggalkan kota Sarwo. Jadi dia kemudian berbalik arah menjauhi kota itu dan tidak akan ke Syam lagi. Karena apa? Dalam riwayat yang dari jalan an Ibni Syihab an Salam an Salim Ibni Abdillah, itu dia berkata, anna Umar innaman sarafa min hadithi Abdurrahman, bahwasanya siapa Umar itu dia ini keluar atau meninggalkan kota Sarwo tadi dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, dia pulang itu karena apa? Karena hadis atau perkataan dari Abdurrahman bin Auf tadi yang tidak lain merupakan hadis dari Rasulullah supaya dia jangan masuk ke dalam suatu wilayah yang di dalamnya itu ada wabah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu amalan yang perlu kita kerjakan tatkala telah terjadi wabah atau bencana di suatu wilayah yang melanda atau secara khususnya di tempat kita tinggal ini sudah terjadi wabah, maka perintah Rasulullah janganlah kita datang ke suatu tempat yang ada wabahnya, artinya kita jangan safar ke sana tanpa suatu urusan yang penting, tanpa persiapan yang matang. Dan juga kita dilarang untuk meninggalkan tempat kita yang telah terjadi bencana yang tidak lain akan mengakibatkan apa? Menularnya wabah yang ada di tempat kita ini kepada tempat yang sedang kita tuju, karena apa? Telah menempel pada kita dan kita yang mengantarkan atau menularkan wabah ini ke wilayah yang lain. Sehingga karantina, konsep karantina atau dalam bahasa saat ini adalah lockdown, itu tidak lain merupakan amalan dari amalan Islam dan itu merupakan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini apabila seseorang mengamalkan ini, insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak adalah pahala ittiba dari sunnah Rasul. Ini jamaah rahimakumullah, dan ini merupakan satu petunjuk bahwasanya untuk menjaga keselamatan jiwa ini sangat penting. Artinya jangan membahayakan orang lain dengan kita keluar dari tempat kita yang ada wabahnya sehingga kita menularkan ke tempat yang lainnya, dan bahkan pula jangan kita membinasakan diri kita masuk ke dalam suatu wabah yang ada di suatu tempat sehingga kita juga akan terkena selanjutnya. Itu jamaah rahimakumullah konsep yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka di bagian yang ke-8 inilah yang perlu kita kerjakan. Jangan sampai kita masuk atau kita keluar dari tempat yang ada bencana atau wabah yang terjadi. Itu jamaah rahimakumullah. Dan kemudian yang kita akan membahas amalan yang ke-9 tatkala kita berada di situasi bencana atau wabah.